Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, hari ini hari Jumat 19 April 2024. Saya Intan Maulana dengan nomor induk mahasiswa 2384110080 sebagai mahasiswa aktif dari jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Syekh Nurjati Cirebon. Nah, alhamdulillah pada kali ini kedatangan narasumber yang luar biasa aktif dalam berbagai kegiatan yang positif sehingga memancarkan hal-hal yang baik, hal-hal positif kepada dirinya sendiri maupun orang lain gitu ya. Saya ucapkan terima kasih telah memenuhi undangan saya yang pasti sibuk banget gitu ya, Masya Allah gitu ya. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sangat-sangat baik nih. Kamu sendiri bagaimana nih? Seperti yang terlihat ya, alhamdulillah sangat baik dengan karunia Allah dan kenikmatannya. Seperti yang terlihat, alhamdulillah gitu ya. Nah, sekarang beliau ada di samping saya dengan apa yang dimilikinya menjadi role model bagi para wanita gitu ya, dengan apa yang dimilikinya masing-masing. Karena sejatinya setiap orang memiliki keistimewaan. Keistimewaan tersebut bisa dimanfaatkan dengan cara yang berbagai hal, dengan berbagai cara. Semua orang berbeda-beda gitu ya. Nah, saya tidak akan memperkenalkan beliau kepada teman-teman, tapi beliaulah yang akan memperkenalkan diri dengan keadaannya saat ini supaya lebih akrab nih. Silakan. Oke. Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Intan Maulana yang telah mengundang saya menjadi narasumber pada kegiatan hari ini. Salam kenal, saya Qurrata Ayun Azahra, seorang mahasiswi aktif di salah satu perguruan tinggi swasta yang ada di kota Cirebon. Nah, lebih tepatnya, sekarang saya sedang menempuh pendidikan semester 2 di Politeknik Kesehatan Bakti Pertiwi Husada Cirebon di program studi STR Kebidanan. Masya Allah, kebidanan ya, Masya Allah. Nah, teman-teman juga jangan lupa kepoin Instagramnya, nanti akan saya cantumkan. Kalau melihat feed Instagram, ada satu postingan mengenai satu kalimat gitu ya, Duta Inisiatif Indonesia. Gak jauh-jauh ya ke Instagram, nih ya, selempang gitu, bertuliskan Duta Inisiatif Indonesia. Saya baru tahu gitu beberapa saat ke belakang, dan mungkin teman-teman juga penasaran, apa sih Duta Inisiatif Indonesia? Tahu tapi tidak mengenal gitu. Bisa dijelaskan gitu mengawali perbincangan kita kali ini. Oke. Jadi Duta Inisiatif Indonesia itu sebuah program yang digagas oleh Greenseed Initiative untuk para pemuda-pemudi inspiratif yang tersebar di Indonesia. Nah, bertujuan untuk mengedukasi masyarakat sekitar mengenai lingkungan alam, perubahan iklim, atau pengelolaan sampah. Nah, Duta Inisiatif Indonesia ini menjadi agen perubahan di tengah-tengah masyarakat begitu. Oke. Baik, kalau begitu saya ambil garis besarnya bahwa Duta Inisiatif Indonesia adalah para pemuda yang ranah fokusnya itu mengedukasi masyarakat tentang lingkungan bumi gitu ya. Mulai dari mungkin perubahan iklim yang sekarang pada saat ini gitu ya. Kemudian pengolahan sampah yang sangat penting sekali karena itu berdampak pada lingkungan bumi tersendiri. Nah, selain dari apa yang telah dijelaskan Zahra, saya penasaran, mungkin teman-teman juga ya, program apa sih yang hal-hal apa yang dilakukan, dan mungkin atau istilahnya program kerja ya, program kerja apa sih yang dilakukan dan apakah itu banyak, mungkin banyak atau sedikit gitu ya, mungkin telah dilakukan ataupun akan dilakukan pada saat ini gitu. Apa sih gitu program kerjanya? Jadi program kerja yang dilaksanakan di Duta Inisiatif Indonesia ini beragam sekali. Salah satunya adalah yang pertama melaksanakan edukasi dan kampanye. Melaksanakan edukasi dan kampanye ini dimaksudkan bahwa para Duta Inisiatif Indonesia melakukan edukasi dan kampanye kepada masyarakat. Nah, ini juga merupakan salah satu program kerja utama yang wajib dilaksanakan oleh Duta Inisiatif terpilih, yaitu melakukan roadshow ke sekolah-sekolah, ke komunitas ataupun desa-desa yang nantinya itu akan memberikan edukasi mengenai lingkungan alam kepada sekitarnya. Selain itu, kita juga memanfaatkan media sosial ataupun platform digital untuk mengedukasi masyarakat melalui era digital pada saat ini, seperti melaksanakan webinar online, live Instagram, ataupun membuat podcast yang nantinya akan kita sebar melalui sosial media, begitu. Yang kedua, ada aksi nyata dan program berkelanjutan. Nah, dalam aksi nyata ini kita melakukan kegiatan-kegiatan langsung turun di
lingkungan masyarakat seperti melakukan penanaman pohon, pembersihan sampah atau pengelolaan sampah. Nah, selain itu kita juga menjalin kerjasama dengan berbagai pihak atau berkolaborasi dengan organisasi-organisasi lain. Seperti contohnya, kita waktu itu pada saat mentoring ketiga, kita mengundang dokter lulusan Philippine Christian University untuk menjadi narasumber pada kegiatan mentoring kita pada saat itu. Nah, tujuannya itu untuk menjadi bekal kita para duta inisiatif Indonesia yang nantinya kita akan sebar kembali kepada masyarakat. Selain itu, kita juga menjalin kerjasama dengan organisasi lain seperti Duta Inspirasi Indonesia yang berdiri di bawah naungan Kemenpora, Duta Literasi Indonesia, Duta Inovatif, Duta Hukum, ataupun duta-duta lainnya yang dimana bertujuan untuk mengedukasi mengenai lingkungan alam. Nah, begitu. Sebenarnya masih banyak sekali program kerja yang dilaksanakan oleh Duta Inisiatif Indonesia ini. Begitu. Jadi pasti banyak lagi gitu ya, karena mungkin tidak cukup waktunya gitu ya, sangat panjang dan banyak gitu. Baik dari apa yang dijelaskan Zahra tadi, Duta Inisiatif, kemudian program kerjanya, goals atau tujuan apa sih yang ingin dicapai dari adanya Duta Inisiatif Indonesia gitu ya. Karena program yang tadi dijelaskan Zahra dengan hal-hal kebaikan pasti memiliki hal-hal yang tujuan ataupun goals yang baik gitu ya, pasti lebih baik. Apa sih tujuan atau goalsnya gitu? Kalau goalsnya sendiri dari Duta Inisiatif Indonesia ini, jadi kita ini mengumpulkan para pemuda-pemudi inspiratif Indonesia untuk menjadi agen perubahan atau penggagas bagi masyarakat sekitarnya untuk lebih fokus mementingkan lingkungan sekitar, tidak mementingkan diri sendiri. Nah, kalau dilihat-lihat, semakin maju perkembangan zaman, semakin banyak orang yang tidak peduli dengan lingkungan. Nah, maka dari itu Gen Z Inisiatif membuat Duta Inisiatif Indonesia untuk memberikan kesempatan para pemuda-pemudi Indonesia ini menjadi agen perubahan di tengah-tengah masyarakat. Begitu. Masya Allah gitu ya. Tujuan yang baik, kemudian dilakukan dengan cara-cara yang baik, pasti akan mendapatkan hasil yang sangat baik. Insya Allah dedikasi dan kerja keras para Duta Inisiatif Indonesia ini akan menghasilkan banyak sekali dampak positif bagi sekitarnya. Nah, gitu. By the way, kalau teman-teman lihat kembali lagi ke Instagram gitu ya, ada beberapa postingan atau kegiatan yang dilakukan Zahra. Saya penasaran, apakah itu termasuk ranah atau bagian dari program kerja Duta Inisiatif, atau mungkin Zahra ikut komunitas lain nih? Instastory yang mana tuh? Aduh, yang kalau misalkan dilihat gitu ya, teman-teman bisa lihat kayak berbagi makanan kepada orang-orang, entah itu anak kecil ataupun orang dewasa yang kayaknya bulan Ramadan lalu gitu ya. Kemudian kayak Novo Club apa gitu ya. Okay. Apakah itu termasuk ranah Duta Inisiatif atau program kerja Duta Inisiatif Indonesia, atau memang Zahra join ini ke komunitas lain? Okay. Jadi kalau kegiatan yang dilakukan saya akhir-akhir ini tuh berfokus pada kegiatan sosial. Nah, kalau ini berbeda lagi nih dengan program kerja Duta Inisiatif. Kebetulan saya tergabung dalam komunitas volunteer yang ada di Kota Cirebon, yaitu komunitas Sukarelawan Cirebon, yang dimana komunitas ini berfokus pada kegiatan-kegiatan sosial, yang dimana setiap minggu kami melakukan kegiatan Jumber atau Jumat Berbagi, yaitu berbagi makanan kepada orang-orang di jalanan yang membutuhkan. Nah, selain itu pada saat bulan Ramadan kemarin, kita juga melaksanakan kegiatan santunan kepada anak yatim dan duafa. Nah, ketika ada korban bencana alam juga, kita melaksanakan berinisiatif open donasi untuk memberikan sedikit rezeki kita kepada mereka. Nah, kalau Novo Club itu organisasi luar kampus atau program pemberdayaan mahasiswa yang dibuat oleh Paragon Corp atau perusahaan Paragon. Pasti pernah dengar kan perusahaan Paragon? Kayaknya pernah. Perusahaan kosmetik bukan sih? Iya, benar banget. Nah, Paragon itu adalah perusahaan kosmetik terbesar di Indonesia. Nah, dari Paragon ini berinisiatif membuat Novo Club atau wadah mahasiswa untuk berinisiatif dan berkolaboratif begitu. Oh, gitu, baik. Satu kata yang dapat saya sampaikan, positif gitu. Positif apa nih gitu ya? Berkaitan dengan hal-hal tadi ya, dengan hal-hal positif. Saya penasaran apa sih yang menjadi alasan Zahra ikut ke dalam bagian dari orang-orang yang menyebar kebaikan, menyebarkan hal-hal positif gitu. Apa sih alasannya gitu? Oke. Jadi kalau ditanya alasannya tuh menurut saya nih tidak ada yang lebih penting daripada dampak kebaikan yang kita berikan kepada sekitar. Karena menurut saya
setinggi apapun prestasi yang kita punya, ketika kita tidak memberikan dampak kebaikan kepada sekitar, maka itu akan rasanya sia-sia saja jika kita hanya mementingkan diri sendiri. Kalau menurut Intan sendiri, lebih penting pengalaman atau prestasi nih? Aduh, lumayan sulit ya kalau berbicara prestasi atau pengalaman nih. Karena ini berbicara tentang pribadi saya gitu ya. Mungkin ada perbedaan buat teman-teman ataupun Zahra tersendiri. Keduanya sama-sama berkesinambungan ya, memiliki posisi atau derajatnya yang masing-masing, peranannya masing-masing gitu ya. Kalau misalkan prestasi menunjukkan kemampuan kita atau pencapaian kita gapai, misalkan nilai akademik yang tinggi gitu ya. Dan prestasi menjadikan indikator bahwa seseorang itu ada bekerja keras atau dedikasi tinggi, karena suatu hal yang baik yang tinggi nilai plus pasti dalam prosesnya juga tidak mudah gitu ya. Sedangkan kalau pengalaman membuat kita lebih tahu pengetahuan dan keterampilan dalam menghadapi berbagai hal, misalkan kegiatan organisasi ataupun mungkin pengalaman sehari-hari gitu ya. Dan ini juga bisa membuat kita lebih mendapatkan solusi dari apa yang akan dihadapi nanti, mendapatkan solusi dari masalah yang akan dihadapi nanti. Kalau misalkan berbicara tentang mana yang lebih penting, keduanya sama-sama penting. Tidak ada yang lebih tinggi ataupun rendah, tidak ada yang maju duluan ataupun terakhir gitu ya. Semuanya berkolaborasi jika berkesinambungan dan jika bersamaan digabung menjadi suatu hal yang positif, membawa dampak positif bagi diri kita sendiri maupun orang lain gitu. Mungkin kalau sekarang kayaknya saya takut mengikuti organisasi lain gitu ya, apakah akan berdampak ke nilai akademik gitu ya. Kalau misalkan sekarang ini saya takut juga untuk keluar dari zona nyaman. Mungkin nanti kedepannya saya bisa lebih penasaran lagi, ingin masuk ke organisasi 1 atau 2 mungkin ya gitu. Jadi sebenarnya kalau dipikir-pikir, prestasi dan pengalaman itu memiliki porsi pentingnya masing-masing ya. Yang terpenting kita masih memberikan kebaikan kita kepada orang lain di sekitar kita gitu ya. Betul. Baik teman-teman semua, sudah beberapa menit kita berdua menemani waktu teman-teman yang kita berdua ada di layar handphone atau laptop semuanya gitu ya. Pertanyaan terakhir deh gitu ya, kepada narasumber yang sangat luar biasa gitu ya. Closing statement apa yang ingin disampaikan Zahra untuk teman-teman, mungkin kepada saya pribadi gitu ya, dan sedikit motivasi agar kita ingin maju demi langkah melakukan hal-hal baik, positif, yang pastinya itu semua berdampak baik juga kepada kita gitu. Apa yang ingin disampaikan Zahra? Jadi kalimat yang selalu saya pegang dan menjadi prinsip saya dari dulu ialah kita tidak perlu menunggu hebat untuk memulai, tapi beranilah memulai untuk menjadi hebat. Nah, kita juga tidak perlu takut ataupun malu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan positif selagi kita tidak merugikan siapapun. Perjalanan saya mungkin bagi sebagian orang masih bisa dikatakan sebagai hal yang sederhana, tapi bagi saya keluar dari zona nyaman yang tidak bermanfaat adalah sebuah pencapaian besar dan suatu langkah untuk mencita tercapainya mimpi-mimpi saya yang lebih besar. Kita menjadi hebat saja itu tidak cukup, tapi jadilah hebat yang bermanfaat. Karena tujuan kita hidup di dunia ini selain menjadi orang hebat adalah menjadi orang yang bermanfaat. Masya Allah, sangat positif banget gitu ya. 4 jempol buat Zahra, jempol kedua tangan dan mungkin kaki, jempol lainnya dari teman-teman gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah teman-teman semuanya, banyak sekali hal-hal baik, hal-hal positif yang dapat kita ambil. Mungkin teman-teman juga bisa ambil dari apa yang kita berbicarakan tadi, apa yang diungkapkan Zahra juga, alhamdulillah. Saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertahan nonton sampai menit kesekian ini gitu ya. Terima kasih juga kepada narasumber yang luar biasa, alhamdulillah bisa hadir dengan apa yang dibicarakannya, berdampak baik insya Allah kepada saya dan teman-teman semuanya. Mungkin cukup sekian perbincangan kali ini, atau mungkin wawancara atau podcast gitu ya. Masya Allah, cukup sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun dapat menyinggung teman-teman semuanya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.